فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. كما يحب ربنا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-21 dari kitab Tauhid. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Babu ma jaa fi himayatil Mustafa janabat tauhid. Wasaddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Perhatikan makna bab terlebih dahulu. Bab ke-21 ini akhwan, yaitu bab yang menerangkan tentang maja'a ai minal adillati wal athar, yang datang berupa dalil-dalil dan athar-athar fi himayatil Mustafa janabat tauhid, tentang penjagaan al-Mustafa. Yang dimaksud dengan al-Mustafa yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Mustafa maknanya orang pilihan. Naam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang terbaik yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Beliau nabi yang paling utama, rasul yang paling utama, bahkan makhluk yang paling utama dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih utama dari malaikat Jibril. Nah, bab ini menjelaskan tentang dalil-dalil yang datang tentang penjagaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid, terhadap batasan-batasan tauhid. Karena janab bermakna janib. Ya, mana mudahnya itu hudud, bermakna hudud. Itu Nabi sangat perhatian dalam menjaga batasan-batasan tauhid. Jangan sampai umatnya ini menyimpang. Wasaddihi kulla tariqin yusiru ila syirki. Dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang upaya Nabi untuk menutup semua jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Berarti dari judul ini kita ketahui akhwan bahwasanya bab ke-21 intinya yaitu semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini jangan sampai mereka menyimpang dari ketauhidan dan terjerumus dalam kesyirikan. Sehingga beliau betul-betul menjaga batasan-batasan tauhid dan berusaha menutup celah-celah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Dan di antara celah terbesar yang beliau upayakan adalah melalui pintu pengagungan terhadap kubur, melalui masalah hulu terkait kubur beliau. Maka pada bab ini juga ditegaskan tentang sisi itu.
sehingga munasabah hadzal bab lilladzi qablahu akhwan, kecocokan bab ini dengan bab sebelumnya sangat jelas. Kalau pada bab sebelumnya menjelaskan tentang hulu yang dilakukan oleh banyak manusia di kubur-kubur orang saleh secara umum, yang sampai mengantarkan mereka kepada peribadatan. Seperti dicontohkan pada bab ke-20 yang terjadi pada siapa? Syukran. Lata. Al-Lata kita ketahui di sini asal muasalnya adalah kubur seorang yang saleh yang suka membuat makanan untuk para jamaah haji. Nah, dan pada bab yang ke-21 ini yang kita mulai masuk padanya, secara khusus menyebutkan upaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memperingatkan umat jangan sampai hulu terhadap kubur beliau secara khusus. Kenapa? Karena beliau adalah seagung-agung orang saleh, dan fitnah terkait kubur beliau lebih kuat daripada kubur-kubur orang saleh yang lain. Nah, sekarang kita baca dulu ta'liq dari Imam As-Sa'di rahimahullah. Babu ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhidi wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Kita baca wasaddihi karena apa? Ataf kepada himayah. Naam, ma jaa fi himayatil Mustafa wa fi saddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Nah, berarti ada dua hal yang diinginkan dalam bab, yaitu untuk menunjukkan penjagaan Mustafa. Siapa Mustafa yang dimaksud? Indak Umar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau berusaha menjaga batasan-batasan tauhid, jangan sampai seorang menyimpang darinya, dan yang kedua menutup celah-celah yang bisa menjerumuskan dalam kesyirikan. Karena tauhid tidak akan bisa tegak kecuali dengan hal ini, ikhwan. Untuk bisa istiqamah ya butuh dua perkara ini. Seorang berupaya istiqamah di atas tauhid dan menjauh dari semua celah yang mengantarkan pada syirik. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, man ta'ammala nususal kitabi was sunnati fi hadzal babi ra'a nususan katsiratan tahutsu 'ala al-qiyami bi kulli ma yuqawwi at-tauhid wa yunammihi wa yughadhdhihi. Siapa saja memperhatikan nas-nas di dalam Alkitab dan Sunnah terkait bab ini, yaitu tentang apa? Penjagaan Nabi terhadap sisi-sisi tauhid dan upaya menutup celah-celah yang mengantarkan kepada syirik, maka dia akan melihat nas-nas yang banyak yang mendorong untuk menunaikan semua perkara yang bisa menguatkan tauhid dan memupuknya, serta memberikan apa? Pengokohan kepadanya. Yuqawi, menguatkan, yunammi, agar semakin tumbuh, semakin kuat. Yughadhdhihi, ibaratnya adalah apa? Yang memberikan asupan gizi. Seperti kita makan butuh giza, mendapatkan asupan makanan agar apa? Agar kuat. Untuk bisa kuat tauhid seseorang. Dalil-dalil banyak tentang hal ini, yaitu dorongan untuk kita semua apa? Mengupayakan, menguatkan tauhid dan memupuknya. Minal hathi 'ala al-inabati ila Allah.
yang berupa dorongan untuk kembali kepada Allah. Di antara contoh nasnya bagaimana? Ismail. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Perintah untuk ini apa? Naam. Taib. Wa inhisarihi fi ta'alluqil qalbi billahi raghbatan wa rahbah. Dan juga dorongan untuk apa? Untuk inhisar. Naam, yaitu membatasi dalam menggantungkan hatinya semata-mata kepada Allah. Baik berupa raghbah, rasa harap, maupun rahbah, rasa takut dan kekhawatiran. Di antara dalilnya apa? Indaka Hudzaifah. Naam, dalil tentang tawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Fatawakkal 'ala Allah. Perintah untuk apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut pada mereka, tapi takutlah semata-mata kepadaku jika kalian itu orang yang beriman. Raghbah, nam harapan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan seterusnya, dalil banyak. Wa quwwatit tam'i fi fadlihi wa ihsanihi, dan juga dalil yang mendorong untuk menguatkan at-tam', yaitu menguatkan harapan untuk mendapatkan keutamaan dari Allah dan kebaikan dari Allah. Baik. Sebagaimana dalam hadits qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Nah, baik. Maka perkuat harapan dan berbagus husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasai li tahsili dzalik, dan upaya untuk menghasilkan atau mendapatkan itu semua. Wa ila taharruri min rikil makhluqin, dan juga dalil-dalil mendorong untuk taharrur. Untuk apa? Untuk merdeka. Untuk bisa merdeka dari apa? Dari riqil makhlukin, dari penghambaan, perbudakan terhadap para makhluk. Kita ini hamba Allah, bukan hamba makhluk. Baik itu jin, syaitan, bahkan manusia. Kita ini hamba Allah, maka harus memerdekakan diri dari penghambaan kepada para makhluk, makhluk apapun itu. Nah, wa adami ta'alluqi bihim biwajhin minal wujuh, dan untuk tidak tergantung kepada mereka dari semua sisinya. Tidak boleh tergantung kepada makhluk, tapi gantungkanlah semua perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di bab-bab awal ikhwan kita telah lewati bagaimana larangan untuk apa? Mengalungkan tamimah, dan hal-hal yang semisal. Kenapa? Karena ini menimbulkan ta'alluqul qalbi bil makhluk. Ada penggantungan hati kepada makhluk. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Awil ghulu fi ahadin minhum, atau ghulu, bersikap melampaui batas pada salah satu di antara mereka, di antara para makhluk. Minhum ay minal makhlukin. Wal qiyamit bil a'malil zahirati wal batinah, dan berupaya untuk menunaikan secara sempurna, amalan-amalan zahir dan batin.
amalan zahir, nah, yaitu salat, puasa, sedekah, qiraatul Quran, maupun amalan batin. Amalan batin berupa apa? Tawakal, khauf, raja, ikhlas, nah, mahabbah. Ini semuanya amalan-amalan batin. Dan secara umum ikhwan, amalan batin dari sisi jenisnya lebih utama daripada amalan zahir. Karena ketika amalan batin itu benar, maka mesti akan membuahkan amalan zahir yang bagus. Dan tidak sebaliknya. Wa takmiliha khususan hasan nususu ala ruhil ibadat ubudiyati wa huwa al-ikhlasut tam lillahi wahdah. Dan berupaya untuk apa? Menyempurnakannya. Menyempurnakan amar zahir maupun batin. Terkhusus nas-nas mendorong untuk apa? Untuk menyempurnakan ruh ibadah. Ruh dari ibadah yaitu keikhlasan yang sempurna lillahi wahdah, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Berarti pada paragraf ini ikhwan penegasan yaitu tentang dalil-dalil yang begitu banyak mendorong kita untuk apa? Menguatkan tauhid. Sehingga setiap muslim maupun muslimah dari hari ke hari menjalani keislamannya, dia bertugas untuk terus-menerus menguatkan ketauhidannya, menumbuh kembangkan, memupuknya agar kuat tauhid tersebut. Agar kuat apa? Raihan tauhidnya. Taib. Dan untuk kuat tauhid, di antara hal pokok yang harus dikuatkan adalah ruh peribadatan. Apa ruh ubudiyah yang dimaksud itu, Umar? Ruh dari tauhid yaitu ikhlas. Naktafi bihadza, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.